Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya mulai terasa kembung seperti balon dan kepalanya pusing. Aduh, ini pasti masuk angin, keluh Abu Nawas sambil memegang perutnya. Di saat bersamaan, seorang utusan raja datang memanggilnya ke istana. Abu Nawas, baginda raja ingin bertemu denganmu segera, kata utusan tersebut. Dengan tubuh yang lemas dan perut yang terasa penuh, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan sang raja. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan lunglai dengan wajah yang lesu. Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kau selalu penuh semangat, tanya raja dengan nada khawatir. Abu Nawas menjawab sambil memegangi perutnya. Ampun baginda, hamba sedang masuk angin. Perut hamba penuh seperti gentong, tapi hamba tetap datang demi baginda. Raja tertawa kecil. Masuk angin? Bukankah itu hal kecil? Kau yang biasanya punya ide-ide brilian, masa kalah dengan angin? Abu Nawas menghela nafas. Ampun baginda, kalau hanya angin biasa, mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda. Ia sangat nakal, masuk ke perut hamba tanpa izin. Raja terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Baiklah kalau begitu, aku ingin kau menyelesaikan masalah angin ini di hadapanku. Aku penasaran bagaimana caramu mengusir angin dari perutmu. Abu Nawas berpikir sejenak. Dengan wajah serius ia berkata, baik baginda, hamba akan melakukan ritual khusus. Ia lalu duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat kamit seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikan dengan serius. Tiba-tiba suara pret terdengar keras dari arah Abu Nawas. Ia membuka matanya dan berkata dengan penuh kemenangan, baginda, angin yang nakal sudah keluar, hamba berhasil. Ruangan istana seketika hening, lalu pecah dengan gelak tawa. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Abu Nawas, kau memang tidak pernah gagal membuatku terhibur. Bahkan masuk angin pun bisa menjadi bahan leluconmu. Abu Nawas tersenyum malu-malu. Ampun baginda, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu baginda. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu sore yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kopi, menikmati secangkir kopi hangat. Di sudut kedai, ia melihat sekelompok orang tengah berdebat dengan penuh semangat. Penasaran dengan topik yang mereka bicarakan, Abu Nawas mendekati kerumunan itu dan mendengarkan lebih dekat. Seorang pria berjubah panjang dengan nada serius berkata, kredit motor itu haram. Itu sama saja dengan berhutang dengan bunga, yang jelas-jelas riba dan dilarang dalam Islam. Seorang pria lain yang tampak sebagai pedagang motor tersenyum dan menjawab, tapi bagaimana mungkin kita bisa membeli motor tanpa kredit? Tidak semua orang punya uang tunai sebanyak itu. Abu Nawas kemudian menyela, wahai saudara-saudara, apa yang kalian perdebatkan? Pria berjubah panjang menjawab, Abu Nawas, kami sedang berdebat tentang hukum kredit motor. Apa pendapatmu? Abu Nawas mengaku bijak dan berkata, baiklah, mari kita bicarakan ini dengan cara yang sederhana. Bayangkan, jika kita ingin membeli seekor unta, tetapi kita tidak punya cukup uang. Apakah kita bisa membeli unta itu secara cicilan? Seorang pria dalam kerumunan menjawab, tentu saja, selama tidak ada bunga yang dikenakan. Abu Nawas tersenyum lebar. Nah, begitu juga dengan motor. Jika kita bisa mengatur kredit motor tanpa bunga atau dengan cara yang adil dan tidak memberatkan, bukankah itu sama saja seperti membeli unta dengan cara dicicil? Pria berjubah panjang berargumen, tapi kredit motor selalu ada bunganya. Itu yang membuatnya jadi riba. Abu Nawas mengangguk, benar saudaraku, namun kita bisa mencari solusi yang lebih kreatif. Misalnya, bagaimana jika dealer motor menaikkan sedikit harga motornya,
dan menyebutnya sebagai biaya administrasi. Bukankah itu lebih baik daripada menyebutnya sebagai bunga? Pria pedagang motor tertawa kecil dan berkata, Abu Nawas, ide itu bisa saja dilakukan, tapi bagaimana memastikan semua orang paham dan setuju dengan cara itu? Abu Nawas tertawa dan berkata, itu tugas kita bersama untuk menjelaskan dan memastikan bahwa semua pihak paham dan setuju. Yang penting adalah niat dan cara kita menjalankannya. Jika niat kita baik dan cara kita adil, maka insya Allah tidak ada masalah. Pria berjubah panjang masih tampak ragu. Tapi bagaimana jika dealer motor tidak jujur dan malah mengambil keuntungan kita lebih banyak? Abu Nawas mengangguk dengan serius. Itu sebabnya kita harus tetap waspada dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jujur. Seperti halnya kita memeriksa timbangan pedagang sayur, kita juga harus memastikan dealer motor bertransaksi dengan adil. Kerumunan tertawa mendengar analogi Abu Nawas. Suasana yang tadinya tegang menjadi cair dengan humor dan kebijaksanaan Abu Nawas. Pria berjubah panjang akhirnya tersenyum dan berkata, Abu Nawas, kamu yang pintar membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Mungkin memang benar, yang terpenting ada niat baik dan keadilan dalam setiap perbuatan kita. Abu Nawas mengangguk sambil menyeruput kopinya. Benar saudaraku, jadi mari kita terus berbuat baik dan menjalankan segala sesuatu dengan adil, termasuk dalam urusan kredit motor. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia merasa lapar, tetapi dompetnya sedang kosong. Saat ia melewati sebuah gerobak gorengan, aroma lezat dari gorengan panas membuat perutnya berbunyi keras. Penjual gorengan yang melihat Abu Nawas berhenti di dekat gerobaknya langsung tersenyum dan berkata, Silakan Abu Nawas, gorengan ini baru saja matang, panas dan renyah. Abu Nawas tersenyum balik dan menjawab, Aku hanya ingin menikmati aromanya saja. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil apapun tanpa izinmu. Maka Abu Nawas berdiri di sana sambil menghirup aroma gorengan. Setiap kali ia mencium aroma itu, ia pura-pura mengunyah seolah-olah sedang makan. Orang-orang di sekitar yang melihat itu tertawa kecil, tetapi mereka tahu bahwa Abu Nawas memang suka bertingkah aneh. Setelah beberapa saat, Abu Nawas bersiap pergi. Tetapi tiba-tiba penjual gorengan itu menghentikannya. Abu Nawas, kau harus membayar, kata penjual gorengan. Bayar? Aku kan tidak memakan apapun, jawab Abu Nawas heran. Benar, kau memang tidak memakan gorengan, tapi kau sudah menikmati aromanya. Itu juga ada harganya, balas penjual gorengan dengan tegas. Orang-orang yang mendengar perdebatan itu mulai berkumpul. Mereka penasaran bagaimana Abu Nawas akan menghadapi situasi ini. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Baiklah, jika kau merasa aku harus membayar aroma gorenganmu, aku akan membayarnya dengan adil. Abu Nawas mengeluarkan beberapa koin dari sakunya, lalu menggoyang-goyangkannya di depan wajah penjual gorengan. Koin-koin itu berbunyi. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya si penjual dengan bingung. Aku membayar aroma gorenganmu dengan bunyi koinku. Kau memberiku aroma, aku memberimu bunyi. Adil bukan? Jawab Abu Nawas dengan santai. Semua orang yang mendengar jawaban Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Penjual gorengan itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut. Akhirnya penjual itu pun mengalah dan membiarkan Abu Nawas pergi tanpa membayar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon besar di tepi sungai. Angin semilir membuatnya hampir terlelap. Namun tiba-tiba muncul suara dari balik semak-semak. Abu Nawas, wahai manusia cerdas. Suara itu terdengar serak tapi penuh daya tarik. Abu Nawas membuka matanya perlahan. Siapa yang memanggilku? Dari balik semak keluarlah sosok dengan tanduk kecil di kepala dan senyum licik. Itu adalah setan. Tapi setan ini terlihat berbeda. Rambutnya tersisir rapi, memakai jubah mewah dan membawa tongkat kayu ukir. Aku adalah setan yang sedang bertobat, katanya dengan suara dramatis.
Abu Nawas mengerutkan dahi. Setan bertobat, jangan bercanda. Apa yang kau inginkan dariku? Setan itu duduk di samping Abu Nawas dengan gaya sok akrab. Begini Abu Nawas, aku sudah bosan menyesatkan manusia. Aku ingin hidup damai, tapi aku butuh bantuanmu untuk memahami bagaimana manusia bisa hidup bahagia tanpa tergoda. Abu Nawas tertawa kecil. Hidup bahagia tanpa tergoda? Kau bertanya pada orang yang sering tergoda makanan gratis. Setan tersenyum lebar. Tepat sekali, itu sebabnya aku memilihmu. Tapi sebelum aku benar-benar bertobat, aku ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin membuatmu tergoda. Apakah kau sanggup menolaknya? Baiklah, kata Abu Nawas sambil bersandar. Coba kau tunjukkan. Setan mengibaskan tongkatnya, dan tiba-tiba di hadapan Abu Nawas muncul peti harta karun penuh emas dan permata. Abu Nawas, semua ini bisa menjadi milikmu jika kau bersedia memujiku satu kali saja. Bujuk setan dengan nada menggoda. Abu Nawas menggaruk-garuk kepala, pura-pura berpikir keras. Memujimu hanya satu kali untuk semua ini? Itu terlalu mudah. Tapi tunggu dulu, bukankah kau setan? Kalau aku memujimu, aku pasti masuk jebakanmu. Setan tertawa kecil. Tapi kau cerdas Abu Nawas, aku yakin kau bisa lolos tanpa terkena dosa. Abu Nawas mendekati peti harta itu, memeriksa isinya, lalu berkata, Baiklah, aku akan memujimu, tapi tunggu sebentar. Abu Nawas mengambil sandal bututnya, memukulkan ke tanah 3 kali, lalu berteriak, Wahai pasir, wahai debu, terima kasih karena telah mengizinkanku memandang harta ini tanpa memilikinya. Setan melongo, Hai, aku yang menunjukkan harta ini, kenapa kau malah memuji pasir dan debu? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak, Kau hanya menunjukkan ilusi, wahai setan. Tapi pasir dan debu inilah yang nyata menopang langkahku setiap hari. Setan merasa malu telah dipermainkan. Abu Nawas, kau benar-benar licik. Tidak heran banyak manusia yang mengagumimu. Abu Nawas tersenyum sambil mengusir setan itu dengan tongkat kayu. Pergilah wahai setan, jangan coba-coba menggoda orang yang sudah tahu trikmu. Setan pun lari terbirit-birit. Abu Nawas kembali bersandar di bawah pohon sambil tertawa kecil. Setan pun harus belajar, tidak semua manusia bisa dibodohi. Malam itu Abu Nawas tidur nyenyak, puas telah mengalahkan rayon setan tanpa kehilangan akal sehatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang Yahudi yang cerdas dan suka berargumen. Orang Yahudi itu terkenal sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menguji kepercayaan orang lain. Kali ini ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas dalam sebuah perdebatan tentang keberadaan siksa kubur. Yahudi itu mendatangi Abu Nawas dengan senyum sinis dan langsung bertanya, Abu Nawas, kau ini terkenal cerdik, tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah benar siksa kubur itu ada? Bagaimana bisa ada sesuatu setelah mati, padahal tubuh sudah tidak hidup lagi? Abu Nawas yang tenang seperti biasa tersenyum dan membalas, Tentu saja siksa kubur itu ada, wahai sahabatku. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan berarti itu tidak ada. Yahudi itu tertawa kecil dan berkata, Kau hanya mengikuti keyakinan buta, Abu Nawas. Buktikan padaku bahwa siksa kubur itu ada. Karena selama ini aku belum pernah mendengar seseorang keluar dari kuburnya dan memberitahu bahwa dia mengalami siksa. Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpikir sejenak lalu berkata dengan nada serius, Baiklah, kalau kau ingin bukti, aku akan memberimu bukti sekarang juga. Tapi aku butuh bantuanmu sedikit. Yahudi itu penasaran dan setuju. Baik, aku siap membantumu Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan? Abu Nawas lalu menunjuk sebidang tanah di dekatnya dan berkata, Pertama-tama, kita harus menggali lubang kecil. Kau akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menutupmu dengan tanah sejenak. Kemudian, aku akan bertanya apakah kau merasakan sesuatu. Jika kau merasakan apapun, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa siksa kubur itu memang ada.
Yahudi itu tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. Abu Nawas, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak merasakan apa-apa karena aku masih hidup. Baiklah, mari kita coba. Mereka pun mulai menggali sebuah lubang kecil. Setelah selesai, Yahudi itu dengan percaya diri masuk ke dalam lubang tersebut. Dan Abu Nawas menutupinya dengan tanah hingga hanya kepala sendiri yang terlihat. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun. Penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Setelah Yahudi itu berada di dalam lubang, Abu Nawas berdiri di sampingnya, kemudian berkata, "Nah, bagaimana rasanya? Kau merasa nyaman di dalam sana?" Yahudi itu tertawa sambil berkata, "Tentu saja, ini hanya lubang biasa. Aku tidak merasakan apa-apa." Abu Nawas tersenyum licik dan dengan tiba-tiba berteriak keras, "Wahai para pengawal, bawa air keranjang dan tikus tanah." Pengawal yang kebingungan mengikuti perintah Abu Nawas langsung bergegas. Mendengar perintah aneh itu, Yahudi yang tadinya tertawa-tawa mulai merasa cemas. "Untuk apa kau memanggil air dan tikus, Abu Nawas?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku hanya ingin memberikan sedikit hiburan untukmu di dalam lubang itu. Kita akan siramkan air dingin supaya kau merasakan sensasi beku. Dan tikus-tikus tanah ini akan menggali di sekitarmu. Mungkin mereka akan berusaha mengunyah sepatumu juga." Mendengar penjelasan itu, Yahudi itu langsung pucat dan mulai merasa tidak nyaman. "Hai Abu Nawas, aku bercanda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau ada air dingin atau tikus tanah." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Oh, kau takut? Tapi bukankah tadi kau berkata bahwa kau tidak merasakan apa-apa di dalam lubang? Mengapa tiba-tiba kau khawatir?" Yahudi itu mulai panik. "Abu Nawas, keluarkan aku dari sini sekarang. Aku minta maaf telah menantangmu. Aku tidak mau merasakan apapun di dalam kubur ini, bahkan tikus sekalipun." Abu Nawas tertawa kecil, lalu segera mengangkat Yahudi itu keluar dari lubang. Setelah keluar, Yahudi itu tampak kebingungan, tapi juga merasa lega. Abu Nawas menepuk bahu Yahudi itu sambil berkata, "Kau lihat sahabatku, bahkan di lubang kecil itu, ketika aku menyebutkan tentang siksa kecil seperti air dingin dan tikus, kau sudah mulai takut. Padahal itu bukan siksa kubur yang sebenarnya. Bayangkan jika kau berada di dalam kubur yang sesungguhnya dan merasakan siksa yang tidak bisa kau bayangkan." Yahudi itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan rasa takut yang ia alami tadi menjadi bukti bahwa sesuatu yang tak terlihat memang bisa nyata adanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Yahudi itu dengan wajah serius. "Kau menang kali ini. Aku belajar satu hal penting hari ini. Kadang sesuatu yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang bisa kita lihat." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Betul sekali sahabatku, bukan hanya mata yang menjadi saksi kebenaran, tapi juga hati dan perasaan. Semoga kau mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah wilayah kerajaan, raja memutuskan akan mengadakan pemilihan bupati untuk sebuah daerah terpencil. Namun karena kandidat yang mendaftar tidak memuaskan, raja malah mendapat ide aneh. "Aku ingin pemilihan ini berbeda. Abu Nawas, kau akan melawan tong kosong dalam pemilihan bupati kali ini," ujar raja sambil tertawa. Abu Nawas bingung sekaligus penasaran. "Baginda, bagaimana mungkin saya melawan tong kosong? Bukankah tong itu tidak bisa berbicara?" "Itu tugasmu untuk membuktikan bahwa kau pantas menang melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa berbicara," kata sang raja. Pada hari debat kandidat, warga berbondong-bondong datang ke alun-alun untuk menyaksikan hal yang tak biasa. Di satu sisi panggung, Abu Nawas berdiri dengan tegak penuh percaya diri. Di sisi lain, sebuah tong kosong berdiri tegak tanpa gerak. Moderator memulai debat. Kandidat pertama, Abu Nawas, apa visi dan misi Anda?
Abu Nawas tersenyum lebar. Visi saya adalah membangun daerah ini menjadi lebih makmur. Misi saya adalah mengutamakan keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Seluruh warga bersorak, kemudian moderator beralih ke tong kosong. Kandidat kedua, silakan sampaikan visi dan misi Anda. Hening, tentu saja tong kosong tidak bisa menjawab. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Lihatlah saudara-saudaraku, calon lawan saya ini bahkan tidak bisa bicara. Bagaimana dia bisa memimpin kalian? Kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Selama masa kampanye, Abu Nawas menggunakan segala akalnya. Ia mendatangi warga sambil membawa tong kosong itu kemana-mana. Saudara-saudara, tong ini kosong, tidak punya isi. Kalau kalian memilihnya, sama saja dengan memilih pemimpin yang tidak bisa memberi apa-apa. Pilihlah aku, yang punya isi kepala dan hati. Warga tertawa terbahak-bahak mendengar kampanye Abu Nawas. Dalam waktu singkat, popularitasnya melonjak. Saat hari pemilihan tiba, suara warga bulat memilih Abu Nawas. Setelah hasil diumumkan, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau telah membuktikan dirimu. Tapi katakan, bagaimana kau bisa yakin akan menang melawan tong kosong? Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, Baginda, rahasianya adalah mengingatkan rakyat bahwa pemimpin kosong hanya akan membuat rakyat kelaparan. Dan aku rasa tong kosong itu tidak keberatan kalah, karena dia memang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan. Raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdas sekaligus licik. Aku bangga padamu. Sejak saat itu, cerita tentang Abu Nawas melawan tong kosong menjadi legenda yang terus diceritakan sebagai lelucon tentang pemilihan yang aneh, tetapi penuh hikmah. Pemimpin yang berisi lebih baik daripada tong kosong, kata Abu Nawas sambil tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai berkeliling negeri untuk menantang adu pintar dengan siapapun. Pada hari yang ketiga, orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu. Adu kepintaran antara Abu Nawas dan ketiga orang itu diadakan di tengah lapangan, sehingga masyarakat bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah para penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, acara pun segera dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri masing-masing. Sebagai penghormatan, juri mempersilahkan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu. Maka dengan congkaknya, orang pertama bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas tersenyum simpul, dibilang tolol. Si cerdik ini menjawab, itu sih gampang. Kalau begitu di mana? Desak orang itu. Tepat di bawah telapak kaki saya, saudari yang budiman, ujar Abu Nawas dengan senyum mengembang, sembari merapalkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya biasa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Berapa banyak jumlah bintang di langit? Pernyataan yang nyaris sama dan sudah pasti dijawab oleh Abu Nawas dengan mudah. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlah sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini, ujar Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?
Tanya orang kedua dengan suara tinggi. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini. Nanti saudara akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Itu sih bodoh, akal-akalan saja. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah orang pintar kedua itu. Nah, kalau aku bodoh, berarti saudara juga bodoh. Bagaimana bisa orang menghitung bintang di langit? Ujar Abu Nawas tak mau kalah. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Sekarang tampillah orang yang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas dan dengan ketus ia bertanya, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan padaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pernyataan yang tidak kreatif, nyaris mirip orang pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Aku tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Oh, itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledaiku. Kemudian, saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu, sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian. Hanya saja dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan santai di pasar. Hari itu ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi kecerdasan dan aura percaya dirinya membuat orang-orang selalu memperhatikannya. Di sebuah sudut pasar, Abu Nawas mendengar sekelompok wanita berbicara sambil tertawa cekikikan. "Kalau saja aku bisa bertemu pria yang cerdas dan humoris, aku pasti akan langsung jatuh cinta," kata salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum kecil mendengar hal itu. Ia pun berpikir untuk sedikit menghibur mereka dengan kecerdasannya. Abu Nawas mendekati para wanita itu dan dengan sopan berkata, "Maaf, aku mendengar pembicaraan kalian. Apa aku boleh bertanya, apakah kalian lebih suka pria yang tampan atau yang cerdas?" Salah satu wanita menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja pria yang cerdas lebih menarik. Tapi kenapa kau bertanya begitu, Tuan?" Abu Nawas mengangkat alisnya berpura-pura serius. "Kalau begitu, aku akan membuktikan kecerdasanku. Jika aku bisa membuat kalian semua kagum, aku minta satu permintaan." Para wanita itu penasaran. "Baik, kalau kau berhasil, kami akan memenuhi permintaanmu. Tapi bagaimana caramu membuktikan kecerdasanmu?" Abu Nawas mengambil 3 buah batu dari tanah dan berkata, "Lihat batu ini. Aku akan membuatnya berubah menjadi perhiasan hanya dengan kata-kata." Para wanita tertawa kecil. "Mana mungkin batu berubah menjadi perhiasan? Jangan bercanda, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Ia memegang satu bata dan berkata keras, "Wahai batu, berubah menjadi berlian." Ia lalu melemparkan batu itu ke semak-semak. Setelah beberapa detik, ia berpura-pura terkejut. "Astagfirullah, aku lupa. Mantra ini hanya berhasil jika ada seorang wanita cantik yang membantuku memungutnya." Para wanita saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Aku akan memungutnya." Wanita itu berlari ke semak-semak dan menemukan batu yang sama. Ketika ia kembali, Abu Nawas berkata, "Lihatlah, batu itu berubah menjadi berlian di matamu, karena kau adalah wanita yang cantik dan berhati mulia." Semua wanita terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar cerdas, Abu Nawas.
tapi kau belum membuat kami kagum sepenuhnya." Abu Nawas tersenyum, ia memegang dua batu lainnya dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membuat kalian semua bahagia dengan cara sederhana ini. Bayangkan saja, setiap batu ini adalah hadiah kecil dariku. Apa kalian mau menerimanya?" Para wanita yang sudah terpesona oleh kecerdasan dan sikap ramahnya langsung mengangguk. "Kami mau, Abu Nawas. Kau memang pria yang berbeda dari yang lain." Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil membuat para wanita di pasar tergila-gila bukan karena wajah tampan atau kekayaan, tetapi karena kelucuan dan keunikannya. Hari itu, pasar ramai dengan cerita tentang Abu Nawas, si pria cerdas yang tahu cara mencuri hati semua orang tanpa perlu mencoba terlalu keras. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar yang ramai. Ia melewati sebuah kedai kopi di mana sekelompok orang tengah berdebat dengan sangat serius. Penasaran dengan topik yang diperbincangkan, Abu Nawas mendekati kerumunan itu dan mendengarkan dengan seksama. Di tengah-tengah kerumunan, seorang pria berjubah panjang dan sorban besar berbicara dengan suara lantang. "Bank itu haram. Riba adalah dosa besar dalam Islam. Semua yang berhubungan dengan bank harus dijauhi." Pria lain yang tampak sebagai seorang pedagang kaya membalas, "Tapi bagaimana mungkin kita berbisnis tanpa bank? Bank memudahkan transaksi dan penyimpanan uang kita." Abu Nawas kemudian melangkah ke depan dan berkata, "Wahai saudara-saudara, apa yang sedang kalian perdebatkan?" Pria berjubah panjang menjawab, "Abu Nawas, kami sedang berdebat tentang hukum bank. Apakah engkau punya pendapat tentang hal ini?" Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum, kemudian berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan ini dengan cara yang sederhana. Bayangkan jika kita hidup di zaman dahulu kala, sebelum ada bank. Bagaimana cara kita menyimpan uang?" Seorang pria dalam kerumunan menjawab, "Kita menyimpannya di rumah, atau mungkin menggali lubang di tanah." Abu Nawas tertawa kecil, "Benar, tapi bukankah itu berisiko? Pencuri bisa datang kapan saja dan mengambil semua uang kita." Pria berjubah panjang berargumen, "Tapi itu lebih baik daripada menggunakan bank yang menjalankan riba." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, bagaimana jika kita menganggap bank sebagai tempat penyimpanan yang aman, seperti gudang uang? Gudang itu hanya meminjamkan uang dengan imbalan jasa, seperti ketika kita meminjamkan unta atau rumah. Bukankah itu masuk akal?" Pria berjubah panjang terlihat bingung. "Tapi jasa yang dimaksud itu adalah riba." Abu Nawas menggelengkan kepala. "Tidak selalu. Jika kita berpikir kreatif, kita bisa mengatur agar bank tidak mengambil riba, melainkan jasa administrasi yang wajar. Seperti saat kita membayar seseorang untuk menjaga kebun kita." Pria pedagang kaya tersenyum lebar. "Itu ide yang bagus, Abu Nawas. Jadi, bank bisa tetap beroperasi tanpa riba." Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja, yang penting adalah niat dan cara kita. Jika kita niatkan untuk kebaikan dan dilakukan dengan cara yang adil, maka tidak ada masalah." Pria berjubah panjang masih tampak ragu. "Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua bank beroperasi dengan adil?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Itu tugas kita bersama. Seperti halnya kita memastikan tukang roti tidak mengurangi takaran tepungnya. Kita juga harus memastikan bank beroperasi dengan jujur dan adil. Dan jika ada bank yang tidak adil, kita bisa mencari alternatif lain, seperti menyimpan uang di bawah bantal." Kerumunan tertawa terbahak-bahak mendengar humor Abu Nawas. Suasana yang tadinya tegang menjadi cair dan penuh canda. Pria berjubah panjang akhirnya tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, kamu memang pintar membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Mungkin memang benar. Yang terpenting adalah niat dan keadilan dalam setiap perbuatan kita." Abu Nawas mengangguk bijak sambil menyeruput kopinya. "Benar, saudaraku. Jadi, mari kita terus berbuat baik dan menjalankan segala sesuatu dengan adil, termasuk dalam urusan perbankan."
Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin menghibur diri dengan menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dengan maksud memberikan pertanyaan yang sulit sekaligus menjebak. Abu Nawas, kata Raja sambil duduk di singgasananya, aku punya pertanyaan untukmu. Mana yang lebih utama, matahari atau bulan? Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya, seolah sedang berpikir keras. Sebenarnya ia tahu pertanyaan ini hanyalah permainan sang raja. Tetapi ia ingin memberikan jawabannya tidak hanya lucu, juga membuat raja terpancing emosi. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, tentu saja bulan, Baginda. Raja mengerutkan kening, tidak menyangka jawaban tersebut. Apa? Bulan lebih utama daripada matahari? Jelaskan alasanmu. Abu Nawas tersenyum santai dan berkata, Baginda, bulan jauh lebih berguna daripada matahari, sebab bulan menerangi malam yang gelap, sementara matahari muncul di siang hari yang memang sudah terang. Apa gunanya cahaya di siang hari, Baginda? Raja langsung terperanjat mendengar jawaban tersebut. Ia merasa jawaban Abu Nawas sangat aneh, tetapi masuk akal dalam logikanya yang unik. Namun, Raja juga merasa seperti dipermainkan. Abu Nawas, kau sedang bercanda ya? Seru Raja dengan nada sedikit kesal. Abu Nawas tetap tenang dan berkata, ampun Baginda, saya tidak bercanda. Saya hanya berkata jujur. Kalau bulan tidak ada, malam hari akan gelap gulita. Tapi kalau matahari tidak ada, toh siang hari masih tetap terlihat. Raja memegang dahinya, setengah bingung, setengah jengkel. Ia mencoba mencari celah untuk membantah. Tapi Abu Nawas, matahari adalah sumber kehidupan. Tumbuhan tumbuh karena matahari. Kalau matahari tidak ada, bagaimana kita hidup? Abu Nawas langsung menjawab dengan senyum lecek. Ampun Baginda, justru karena matahari begitu penting, kita tidak boleh mempersoalkannya. Ia terlalu agung untuk dibandingkan dengan bulan. Sebaliknya, bulan itu seperti teman kita. Datang hanya saat kita membutuhkan, yaitu di malam hari. Raja Harun menepuk dahinya keras-keras, lalu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Abu Nawas, jawabanmu sungguh licik dan penuh akal. Kau membuatku jengkel, tetapi aku tidak bisa menyangkal kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum lega. Ia tahu bahwa meskipun Raja sempat kesal, jawaban lucunya telah menyelamatkan hari itu dan membuat sang Raja terhibur. Seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas membuat semua orang di istana terkagum-kagum. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa seorang biksu dari negeri jauh telah datang. Biksu itu terkenal sombong, selalu merasanya paling bijak, dan sering meremehkan agama lain termasuk Islam. Biksu itu berkata kepada rakyat, agama kalian penuh kekurangan. Islam terlalu sederhana untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang hidup. Raja Harun al-Rasyid geram mendengar hal ini. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin kau mewakili Islam untuk berdebat dengan biksu ini. Tapi hati-hati, dia pandai memutar kata, perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum santai, Baginda, percayakan saja pada hamba, sombong adalah kelemahan, bukan kekuatan. Aula istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan debat tersebut. Sang biksu tampil dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah mewahnya. Sementara Abu Nawas datang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa. Biksu memulai, hai Abu Nawas, aku dengar kau cerdas, tapi mari kita lihat, apa Islam bisa menjawab pertanyaanku? Jika Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa dia tidak membuat manusia tanpa dosa sejak awal? Abu Nawas menjawab dengan tenang, pertanyaannya bagus, tetapi jawaban itu ada dalam Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih untuk membedakan mereka dari malaikat. Jika manusia tidak punya dosa, bagaimana mereka bisa belajar dan mendekat kepada Tuhan dengan tulus? Lagi pula, tidak ada makna kebaikan tanpa adanya pilihan. Biksu terdiam sejenak. Orang-orang di aula mulai berbisik, terkagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, sekarang giliran saya bertanya. Dalam keyakinan Anda, manusia bisa mencapai pencerahan dan menjadi dewa kecil, bukan? Kalau begitu, mengapa Anda masih membutuhkan tempat ibadah?
Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda belum sempurna? Biksu terlihat bingung, tetapi mencoba menjawab. Tempat ibadah adalah simbol, bukan kebutuhan. Itu hanya alat. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi, alat itu diperlukan untuk sesuatu yang katanya sempurna? Bukankah itu bertentangan dengan keyakinan Anda? Dalam Islam, tempat ibadah adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan, bukan alat untuk menjadi Tuhan. Abu Nawas tersenyum bijak. Tuhan tidak butuh ibadah kami. Justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Seperti air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ibadah adalah cara manusia menjaga jiwa tetap hidup dan terhubung dengan Sang Penciptanya. Biksu itu terdiam, wajahnya memerah. Ia akhirnya mengakui, "Aku kalah, Abu Nawas. Islam ternyata memiliki kedalaman yang luar biasa." Raja Harun tertawa puas dan berkata, "Abu Nawas, kau telah menjaga kehormatan agama kita dengan cerdas dan penuh kebaikan." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Hamba hanya menjelaskan kebenaran baginda, sebab kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia akan bersinar dengan sendirinya." Sejak hari itu, biksu tersebut mulai tertarik mempelajari agama Islam, dan rakyat semakin mengagumi kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu waktu, baginda Raja Harun al-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasa, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun, setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa. Setelah lama berpikir, akhirnya baginda raja menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaan. Raja menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. "Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan kuberikan uang 1000 dirham," titah baginda raja. "Daulat Paduka," jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Kipati yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Kipati memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. "Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina?" tanya sang patih. "Memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana," jawab baginda raja. "Apakah gerangan rencana baginda?" tanya patih. "Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu, dan intailah mereka, dan sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu," titah baginda raja. Utusan tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, sang patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, utusan baginda raja sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. "Kami diutus oleh baginda raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak," kata salah satu utusan itu. "Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Betul?" tanya utusan raja. "Iya, silakan saja," sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. "Perak di tempat tidurku, betul-betul kelewatan," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otaknya bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan itu. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian.
kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya salah satu utusan raja. Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah baginda raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada baginda bahwa kalian melanggar perintahnya. Jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar itu. Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu utusan. Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu. Jawab Abu Nawas. Iya, benar, jawab utusan itu. Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja. Tegas Abu Nawas dengan seriusnya. Mana mungkin, itu tidak mungkin. Kami juga harus buka celana dan kencing, jawab salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja, sahut Abu Nawas. Para utusnya itu saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. Abu Nawas! Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar, Abu Nawas serta para utusan segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Ternyata suara itu adalah suara Kipati, yang merupakan orang kepercayaan baginda Raja Harun al-Rasyid. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang merintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata Kipati. Oh, begitu. Lalu hadiah dari baginda untukku berapa, tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap baginda raja untuk menerima 3000 dirham. Jawab Kipati. Hah? Abu Nawas kaget disertai rasa gembira. Segera saja Abu Nawas mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau buang air besar tadi dipentungi pantatnya. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Tidak, ampun. Ketiga utusan itu lari terbirit-birit. Kipati dan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipati berkata, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas menyetujui permintaan sang pati, dan mereka segera berangkat menuju istana setelah semua persiapan dilakukan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, raja memutuskan untuk mengadakan pengadilan terbuka di istana. Semua orang di kota diundang untuk menyaksikan jalannya persidangan. Kali ini kasusnya adalah tentang 2 orang petani yang memperebutkan seekor ayam. Kedua petani itu saling berdebat dengan sengit. Ini ayam saya sudah memeliharanya sejak kecil, kata petani pertama. Tidak mungkin, ini ayam saya. Dia hilang dari kandang saya seminggu yang lalu, sanggah petani kedua. Raja yang memimpin pengadilan mulai bingung karena kedua petani memiliki alasan yang sama kuat. Raja pun memanggil Abu Nawas untuk memberikan solusi seperti biasanya. Abu Nawas datang dengan senyum lebar. Baginda, izinkan saya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang adil dan bijaksana. Raja setuju. Baiklah Abu Nawas, apa rencanamu? Abu Nawas mendekati ayam tersebut lalu berkata, ayam ini pasti tahu siapa pemilik aslinya. Karena itu, biarkan ayam ini menjadi saksi di pengadilan. Semua orang yang hadir langsung tertawa mendengar ide konyol tersebut. Namun Abu Nawas tetap serius. Baginda, saya membutuhkan waktu sebentar untuk berbicara dengan ayam ini. Izinkan saya membawanya keluar sebentar. Dengan izin raja, Abu Nawas membawa ayam tersebut keluar dari ruang sidang. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan ayam tersebut dan tersenyum puas. Bagaimana hasilnya? Tanya raja penasaran.
"Baginda, ayam ini sudah memberitahu saya siapa pemiliknya," kata Abu Nawas sambil mengangkat ayam tersebut. Semua orang terkejut. "Bagaimana caranya ayam bisa bicara?" tanya sang raja. "Baginda, ayam ini tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan caranya sendiri," jawab Abu Nawas. "Saya menggoda ayam ini dengan segenggam jagung. Ayam ini langsung berlari mendekati petani pertama tanpa ragu-ragu. Itu berarti dia adalah pemilik aslinya, karena ayam ini mengenali pemiliknya yang biasanya memberi makan." Raja tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas. "Luar biasa Abu Nawas, kau memang cerdas." Petani kedua pun akhirnya mengakui kebohongannya dan meminta maaf. Pengadilan ditutup dengan tawa semua orang. Sementara Abu Nawas sekali lagi menjadi pahlawan dengan kecerdasannya. Pesan moral dari kisah ini adalah kebenaran akan selalu terungkap, bahkan dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pada suatu hari pergi ke luar kota. Ia hendak menemui sahabatnya di negeri seberang. Kedatangan Abu Nawas pun disambut hangat sang sahabat. "Wahai sahabatku, bagaimana kabarmu?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Mari silakan masuk Abu Nawas," sambut kawannya. Setelah lama berbincang-bincang, kemudian sahabatnya ini mengajak Abu Nawas untuk jalan-jalan. "Ayolah kita jalan-jalan. Aku juga ingin mencari udara segar," kata Abu Nawas. Mereka berdua lantas jalan-jalan menyusuri kota tersebut. "Di kota ini sekarang ramai Abu Nawas, tidak seperti dulu waktu kamu ke sini," ujar sang sahabat. "Kamu benar, banyak sekali perubahan. Suasana di kotamu sekarang menjadi ramai sekali," ucap Abu Nawas. Akhirnya sampailah mereka di sebuah pasar burung. Di sana Abu Nawas melihat ada seekor burung dijual dengan harga yang cukup mahal. Dalam hati ia berkata, "Beruntung sekali penjualnya. Burung sekecil itu bisa laku dengan harga mahal." Guna memastikannya, Abu Nawas lalu mendatangi si pembeli. "Hai kawan, berapa harganya?" tanya dia. "Saya membelinya 100 dinar, jawab orang tersebut. "Kau beli 100 dinar untuk burung sekecil itu? Apa tidak menyesal?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya tidaklah, menurutku harga segitu sudah layak," balas orang tersebut. "Aneh sekali. Apa mungkin di kota ini hewan-hewan harganya mahal?" pikir Abu Nawas. Setelah selesai jalan-jalan, Abu Nawas pamit pulang kepada sahabatnya. Sesampainya di rumah, dia terus memikirkan kejadian yang dilihat di pasar burung. "Aku tidak habis pikir, kenapa burung sekecil itu bisa laku dengan harga yang mahal. Oh iya, bukankah aku punya seekor ayam? Kalau aku jual di sana, pasti harganya akan mahal. Karena ayamku tubuhnya lebih besar dan lebih banyak dagingnya," pikir Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat menuju kota sahabatnya dengan membawa seekor ayam. Kali ini ia tidak mampir ke rumah sang sahabat, melainkan langsung menuju pasar hewan. Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan ayamnya kepada orang-orang dengan harga 200 dinar. "Berapa harganya tuan?" tanya salah satu pembeli. "Murah kawan, hanya 200 dinar, jelas Abu Nawas. Si pembeli tentu saja kaget mendengarnya. Ia pun langsung meninggalkan Abu Nawas tanpa menawarnya. Sampai waktu menjelang siang, ayam Abu Nawas tidak kunjung laku. Tidak ada satupun yang berminat membeli ayam tersebut. Rata-rata mereka menawarnya hanya dengan harga 5 dinar. Hal ini membuat Abu Nawas kecewa, lalu meluapkan kekesalannya kepada orang-orang di pasar. "Apa-apaan ini? Kemarin aku melihat ada seekor burung bisa laku 100 dinar. Tetapi ayam milikku yang begini indah dan ukuran jauh lebih besar ditawar hanya 5 dinar, teriak Abu Nawas. Sontak orang-orang pun terkejut dengan teriakan Abu Nawas. "Ada apa tuan? Jangan teriak-teriak seperti itu, nanti orang-orang ketakutan," ujar salah satu warga. Kebetulan sahabat Abu Nawas melintas di tempat itu. Ia pun segera menghampirinya. "Tenanglah Abu Nawas, ada apa ini?"
Tanya sahabatnya. Kemarin waktu kita jalan-jalan ke pasar ini, aku melihat ada seekor burung kecil laku dengan harga 100 dinar. Tapi kenapa ayamku yang indah dan besar ini malah hanya ditawar 5 dinar? Ini kan aneh, ucap Abu Nawas. Oh, burung yang kemarin itu, kamu salah paham Abu Nawas. Itu bukan burung biasa. Burung itu adalah burung beo. Keistimewaan burung beo bisa bicara seperti manusia. Jadi wajar kalau harganya mahal. Bukan karena tubuhnya yang kecil, terang sang sahabat. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai menyadari atas kekeliruannya. Tapi untuk menutupi rasa malu, Abu Nawas pun berkata, kalau burung itu bisa bicara, ayamku ini malah bisa berpikir, katanya. Berpikir? Maksudnya bisa berpikir seperti manusia? Tanya sahabatnya penasaran. Benar sekali. Dia tahu mana ayam betina dan jantan. Buktinya, dia tidak mau mengawini ayam jantan, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, orang-orang yang ada di pasar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan belakangan ini, Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya. Mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil. Keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah dirasa semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian ia menyempatkan waktunya untuk menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan, titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap sang raja. Wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo silakan duduk, sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di meja makan. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam. Kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. Hai Abu Nawas, sepertinya kamu sudah sangat lapar ya? Tanya Baginda Raja. Tidak Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah lama-lama di atas piring. Mereka seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya, celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kamu boleh memakan semua hidangan ini, tapi ada syaratnya, ujar Baginda Raja. Apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas tidak sabar. Berhubung menu hidangannya serba ayam, buatlah 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam, pinta Baginda Raja. Waduh, ada-ada saja Baginda Raja. Perut sudah keroncongan, masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun mulai dengan pertanyaan pertama. Baiklah Paduka, apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawabannya. Namun akhirnya ia menyerah. Itu pertanyaan sulit Abu Nawas, aku tak bisa menjawabnya. Beritahu aku apa jawabannya, pinta Baginda Raja. Bedanya adalah ketika manusia masih hidup namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Husain, ada Ibrahim, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika mati namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum.
Sedangkan ayam ketika masih hidup namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika meninggal namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, dan masih banyak lainnya. Jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. Bagus, bagus. Sekarang berikan saya pertanyaan kedua, balas Baginda Raja. Apa nama bagian ayam yang tidak pakai ayam? Tanya Abu Nawas. Itu sih gampang Abu Nawas. Jawabannya adalah paha, kata Baginda Raja dengan cepat. Paha ya paha ayam, ujar Abu Nawas. Kalau begitu, tulang Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tulang ya tulang ayam, balas Abu Nawas. Bagaimana kalau sayap? Jawab Baginda Raja terus mencoba. Sayap juga sayap ayam. Jawaban Paduka salah semua, kata Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah telur ayam digoreng jadi telur mata sapi. Tidak mungkin kan disebut telur mata ayam? Jelas Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang dan diberi hadiah sekantung uang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.